Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku, Fadli Hidayat di channel Project Indah. Nah guys, sekarang aku akan membahas aki ini guys. Jadi, poin utama, aki besar sebagai contoh, dan ini aki kecil sebagai contoh, yang ini 5 ampere, yang ini 45 ampere. Nah, yang menjadi sebuah kasus ini akan dijadikan permasalahan gitu guys. Boleh nggak aki kecil 5 ampere diparalel dengan 45 ampere? Atau aki kecil yang lain ukurannya dengan aki besar yang lain ukurannya diparalel jadi satu. Nah, kalau jawaban aku guys, langsung aku jawab to the point. Tapi sebaiknya kalian jangan langsung percaya sama aku ya guys. Kalian harus selidiki dengan logika kalian sendiri. Tapi di sini aku akan tetap membuatkan suatu kisi-kisi untuk membantu kalian dan membantu guys-guys semua agar bisa mengotak-atik logikanya. Jadi kayak gini guys. Kalau aki kecil diparalel dengan aki besar, jawaban dari aku pribadi guys, itu boleh. Boleh ya jawaban dari aku pribadi. Tapi ingat, jangan salah. Kalian jangan langsung percaya sama aku. Kalian wajib, siapa sih yang mewajibkan? Kalian sebisanya harus mengkoreksi. Jadi mengkoreksi sendiri. Dan kalau nggak setuju juga nggak apa-apa. Tapi kalau kalian setuju, silahkan nanti kalian ikuti eh, perencanaan ini guys. Jadi aku ada baterai kecil dan baterai besar. Ini akan aku bikin beberapa part gitu ya. Untuk prakteknya gitu. Karena saat ini hanya aku bahas dulu guys. Nanti untuk prakteknya itu pakai wattmeter gini ya. Kita ukur pengisiannya, penggunaannya itu seperti apa. Nah, sebenarnya kenapa kok alasanku itu memperbolehkan? Jadi aku sendiri memperbolehkan untuk diriku sendiri memparalel aki kecil dengan aki besar gitu guys. Nah itu karena kalau kita sudah memparalel aki itu sama saja walaupun besar sama kecil selama kondisi akinya sehat ya guys. Intinya dua-duanya ini sehat, anggaplah beli baru gitu ya. Nah, kalau sudah diparalel, maka voltasenya akan sama, guys. Dan saat melakukan pengisian, itu yang kecil bukan berarti kok bisa terisi lebih cepat. Dan nanti overcharging. Enggak. Karena apa? Karena voltasenya levelnya sama. Mau kecil mau besar, voltasenya sama. Naiknya pelan-pelan. Dan kalau kita melihat nih, karakteristik arus listrik ya, terutama arus DC saat pengisian mengalir masuk ke aki ini. Jadi itu mengalirnya itu sudah terbagi, guys. Terbagi. Jadi aku gambarkan ini ada 45 ampere dan ini 5 ampere, guys. Kalau di total, ya kan, di total itu jadi 50 ampere. Apabila ada tegangan charging 5 ampere gitu ya, guys ya. Maka yang masuk ke sini 4,5 ampere, yang masuk ke sini setengah ampere. Itu kurang lebih seperti itu masuknya. Jadi ter apa? Terbelah sendiri, guys. Masuk ke sini tuh kecil, masuk ke sini besar. Jadi sesuai persentasenya kapasitas ini. Kenapa kok bisa 4,5 ampere masuk ke sini dan setengah ampernya masuk ke sini gitu. Kita ambil contoh ya, kalau udah digabungin jadi 50 ampere. Dan karena ini sekitar, kalau 50 ampere diambil 5 ampere berarti kan sekitar 10 persennya gitu guys, ya kan? 10 persennya dari total keseluruhan kapasitas. Maka 10 persennya dari charging itu akan terbagi ke sini 10% aja gitu guys. Dan masuk ke sini ya sisanya itu. Jadi sudah teralokasikan sendiri. Begitupun saat penggunaan. Seperti itu. Sekarang aku akan memberikan sebuah ilustrasi menggunakan
gambar aja guys, gini guys. Ini lebih mudah dipahami untuk memberikan suatu contoh gambaran. Ingat, jangan langsung percaya sama aku karena nanti prosesnya ini masih panjang. Ada partnya guys. Ini part pertama gitu ya. Kita akan pindah dulu guys. Oke. Nah, jadi seperti ini guys. Aku sudah memberikan gambaran nih. Ini adalah ruangan aki besar dan ini adalah ruangan aki kecil. Dan ini aku gambarkan sebagai wadah air gitu guys. Dan ini juga wadah air. Tapi wadah airnya ini dia lebih kecil karena kapasitasnya hanya 5 ampere. Dan ini 45 ampere. Anggaplah 45 liter dan ini karena kita bahasnya air ya, kita ganti liter aja. Dan ini 5 liter gitu guys. Nah, ini adalah selang pengisian dan ini terhubung ya guys antara dua ruangan ini. Yang aku arsir ini air berisi 50% gitu ya guys. 50% dari kapasitasnya. Jadi ini kalau misalnya di aki voltasenya 12 volt, kalau di sini ya mungkin 11 volt gitu ya. Saat habis gitu ya. Dan kalau di sini 13 volt. Jadi voltasenya antara aki kecil sama besar ini sama. Sini juga 13 volt, sini juga 13 volt kalau penuh sama. Nah, sekarang apabila aki kondisinya atau air kondisinya sekitar 50% dan kita mengisi dari tempat pengisian selang ini guys, pralon gitu ya. Maka apakah dia akan naik duluan atau dia yang naik duluan atau barengan? Kalau aku nebaknya barengan guys. Jadi dia naiknya barengan karena karakteristik arus itu sama dengan karakteristik air guys. Sama persis guys. Dia naiknya bareng gini guys. Diisi sini walaupun sini wadahnya kecil. Dan ketika kita menguras, ini kan pengurasan guys. Misal ini wadahnya ini mau dibersihkan gitu, dikuras, maka dia juga berkurangnya akan bareng guys. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita mengisi ke sini seret gitu kan, dia kan bareng naiknya guys, airnya. Maka debit air yang mengalir ke sini ini menyesuaikan lebih kecil dan debit air yang mengalir ke sini ini menyesuaikan lebih besar. Karena ini 45 liter dan ini 5 liter, ketika ada 5 liter dari sini dialirkan, maka sudah terbagi sendiri guys. Yang ke sini itu sekitar 0,5 liter dan yang ke sini sekitar 4,5 liter. Nah, gambarannya kayak gitu, guys. Ini gambarannya seperti ini. Harusnya ini mudah sekali untuk di logika ya, guys ya. Nanti silahkan kalian mulai memahami pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru. Dan yang belum bisa menerima, artinya masih bingung, nanti ya memang harus lebih selektif ya dalam menerima sebuah gambaran-gambaran dari berbagai macam sumber gitu guys. Yang jelas ini gambaran dari channel Project Ringan. Sekarang kita akan bahas kalau seri guys. Kalau seri gimana guys? Kalau seri itu antara aki kecil dan aki besar kayak gini, itu jelas sekali tidak bisa guys. Tidak boleh. Memang bisa, kalau di seri bisa. Cuman nanti yang kecil ini habis duluan. Saat diisi pun juga penuh duluan, akhirnya jadi overcharging gitu guys. Karena kalau seri baterai itu harus seimbang ya, harus seimbang. Tapi kalau paralel, menurut aku project ringan ya, itu tidak apa-apa guys. Aku kasih ilustrasi satu kali lagi ya guys ya. Nah, jadi contohnya ini guys. Aku memberi sebuah gambaran yang lebih realistis lagi nih. Jadi ini aku kan punya satu buah pack baterai gitu ya. Baterai ini itu masing-masingnya 2 ampere guys. Dan ada 15. Tapi voltasenya kan 3,7 volt gitu ya.
Kalau 2 kali 15 berarti kan 30 ampere tuh guys. Nah, yang jadi pertanyaan aku, itu boleh nggak 30 ampere ini aku paralel dengan 2 ribu mAh dengan 2 ampere gitu. Boleh nggak aku paralel sama ini gini? Yang jadi pertanyaan aku tuh itu. Jelas boleh lah guys. Kan nambah gini boleh. Sekarang aku kasih gambaran lagi nih guys, biar lebih mudah. Mana ya? Ini kan aku punya baterai pack nih. Ceritanya ada 1, 2, 3, 4 kali 3. Ada 12 baterai pack ya. Masing-masing 2 ampere, 2000 mAh gitu. Berarti kalau dikali 12 ada 24 ampere. Nah, pertanyaan aku itu bisa nggak guys kira-kira diparalel dengan baterai yang lebih kecil? Karena ini sudah aku pack, sudah aku rangkai misalnya gitu ya, udah aku solder kayak ini. Maka kan sudah jadi 12 jadi 24 ampere gitu guys. Dan aku paralel dengan baterai pack yang ini gitu. Ini 2 ampere kali 3. Maka ada 6 ampere. Dan aku masukkan ke sini. Mau diparalel di luar sama ini, maksudnya wadahnya sendiri-sendiri, kecil sama besar. Dan ini bisa juga digabungkan jadi satu. Boleh nggak guys? Gambarannya kayak gitu aja. Boleh nggak? Atau gini, baterai ini sudah pack kayak gini, aku paralel dengan satu baterai sehingga jadi kayak gini. Boleh nggak? Jawabannya boleh guys. Jawabannya boleh. Maka aki yang ini itu boleh diparalel dengan aki yang besar selama sama-sama sehat ya guys, agar tidak merugikan salah satu aki gitu. Kalau ada aki satu yang nggak sehat di paralel, maka aki yang nggak sehat ini akan mendiscas aki yang sehat gitu. Terus kalau misalnya nih guys, gambarannya kayak gini gagasannya. Kalau aki ini, baterai ini gitu ya guys, aku paralel dengan satu baterai ini sudah jadi pack, sama-sama voltasenya, beda kapasitas antara ini dan ini, ya, beda, besar yang ini banget. Nah, kalau ini aku gabungkan ke sini, saat kita ngecas, maka akan terbagi, masuk ke tiap sel itu sesuai dengan tempatnya gitu. Jadi seperti yang aku bilang tadi, kayak gini, kayak air mengisi dua ruangan, yang satu kecil dan yang satunya besar ruangannya. Dan mereka akan penuh barengan gitu guys. Dan ini pun juga sama seperti itu guys. Jadi arus itu sudah menyesuaikan pada tempatnya gitu. Makanya kalau paralel aki kecil dengan aki besar itu bisa. Dan gini nih guys, kalau akinya itu yang kecil, misalnya yang kecil ini udah voltasenya udah drop gitu loh. Dan apa? Pokoknya udah bekas gitu ya, dan ini masih bagus. Nah, sebaiknya jangan diparalel karena ini nanti akan menguras yang sini. Karena istilahnya udah bocor gitu guys. Jadi kalau diibaratkan ini gitu ya, sulap ya. Lubang yang kecil sini sudah ada bocornya di sini gitu. Jadi nanti yang sini ikut habis gitu guys. Bocor di bagian sini karena voltasenya udah di bagian sini gitu guys. Nah, sebaiknya kalau paralel ya sama-sama sehat gitu guys. Makanya aku selalu bilang kalau di baterai lithium gini, itu kalau paralel usahakan ampernya mirip-mirip gitu guys, mendekati, saling mendekati. Karena apa? Karena baterai lithium itu ketika bekas itu kan kalau ampernya sudah turun, itu voltasenya juga ikut turun guys. Jadi nanti voltasenya yang tinggi itu keisep ke voltase
yang rendah gitu. Jadinya kebuang. Kayak yang tadi aku bilang ada kebocoran bagian sini gitu guys. Yang kecil sini bocor di tengah-tengah sini, di atas sini bocor karena tadinya penuh semua. Karena sini ada bocor mengalir rembes sedikit-sedikit, maka yang sini pun juga ikut surut gitu guys. Jadi gambarannya kayak gitu. Nah, kalau sampai ini terjadi maka ya sudah, voltase yang rendah akan menghabiskan kapasitas voltase yang tinggi gitu guys. Nah, kalau selama voltasenya masih sama, dalam artian kalau aki kayak gini tuh 13 volt dan ini 13 volt juga, di paralel nggak masalah. Tapi kalau ini udah 12,5, kayak ini 12,45 ini, itu udah nggak bisa penuh lagi. Dan ini juga misalnya ini masih bagus 13 volt gitu ya, maka kalau aku paralel, yang ini akan ikut tumpah ke sini gitu guys, pelan-pelan akan surut habis gitu guys, karena ada kebocoran tadi gitu. Nah, yang membedakan antara paralel yang boleh dengan paralel yang tidak boleh itu seperti itu guys, itu menurut saya. Nah, oke, gitu aja. Nanti silahkan kalian apa ya, berpikir sejenak kira-kira gimana nih gitu. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.